Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di podcast kita. Jadi di sini kita ada bertiga nih, ada Fauzan dan Hanif dan Dimas. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini ya, kita itu akan bahas nih, satu studi kasus yang menarik nih, yaitu satu studi kasus pada momen Lebaran tepatnya 1 bulan kemarin gitu. Nah, saat itu gitu, saat Lebaran kemarin itu tuh ada satu variabel gitu, satu variabel makroekonomi yang terjadi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, kira-kira variabel makroekonomi apa sih? Kalau dilihat dari variabel makroekonomi kemarin pas bulan Lebaran, pas di bulan Ramadan, salah satunya kayak itu deh apa kenaikan tiket bis. Nah, kenaikan tiket bis ini terjadi pada saat hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri gitu, di mana orang-orang pada mudik tuh kan ya, eh, mengakibatkan eh, permintaan untuk tiket bis ini meningkat gitu, sehingga harga tiket bis bisa naik 50 hingga 30 hingga 100%. Itu juga terjadi di Tasikmalaya di bis Budiman gitu ya. Tapi selain bis Budiman juga kayaknya PO-PO lain pun mengalami kenaikan sih. Jadi kayaknya kalau yang dilihat dari tiap menjelang Lebaran gitu, hampir semua PO gitu mengalami kenaikan harga gitu. Jadi ini bukan hal yang asing lagi lah bagi kita gitu. Terutama yang anak-anak rantau yang emang sering mudik gitu kalau Lebaran gitu kan. Gunakan transportasi bus akap. Ya emang ya. Iya, Soalnya soalnya kan apa ya, Indonesia kan udah tahu kita pasti tiap tahunnya ada cycle mudik gitu ya di hari menjelang Lebaran itu. Ini ya udah nggak lumrah lagi, maksudnya udah biasa gitu tiket bis naik pas hari Lebaran. Benar sekali sih. oke. Jadi memang yang namanya tiket bus gitu ya, terlebih lagi momen ini terjadi itu ternyata sudah setiap tahun gitu. Setiap tahun itu yang namanya inflasi tiket bus itu tuh selalu mengalami kenaikan mulai dari seperti tadi yang sudah kita bahas 30 hingga 100%. Itu kenaikan paling tinggi itu lebih mulai lagi saat mendekati hari Lebaran, itu tuh saat mendekati hari Lebaran itu yang namanya tiket bus itu sangat mengalami ketinggian gitu, apa saat mengalami kenaikan maksudnya dari saya gitu. Nah, di balik tiket bus yang naik itu tuh memiliki alasan tersendiri gitu, seperti karena permintaan bus yang banyak dan tiket timnya juga perlu yang banyak. Jadi itu ada juga PR yang namanya pemeliharaan unit atau pemeliharaan bus. Jadi karena permintaan bus yang banyak, kita yang namanya pemilik PO bus pasti harus dikencar lagi itu yang namanya pemeliharaan maintenance busnya. Dan selain itu juga ada juga karena mendekati hari Lebaran, pihak PO bus juga memiliki PR, yaitu seperti memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan-karyawan karyawan-karyawan busnya itu sendiri gitu, karyawan-karyawan PO-nya itu sendiri gitu. Nah, di balik karena ini kan sudah jadi cycle atau jadi siklus yang setiap tahun ini naik terus gitu ya. Kira-kira ada nggak sih solusi lain biar kita keluar gitu dari zona, biar nggak terdampak gitu dari kenaikan bus ini? Hmm, Kalau misalkan untuk menghindari, kayaknya sih enggak sih, nggak bisa ya, karena emang udah siklus setiap tahun. Oh, cuman mungkin paling kita bisa ikut program pemerintah tuh yang ada yang mudik gratis kan. Kan banyak ya yang ngadain kayak misal dari BUMN, terus Jasara Harja gitu. Iya, Jadi kita bisa lah ya dari itu ya ya. selain dari bis juga kan, kalau misalkan emang nggak mau kena dampak naik tiket bis, bisa naik transportasi lain ya kan.
kayak kereta atau yang kan kayak kemarin tuh kereta nggak naik ya harga tiketnya. Mungkin ada yang beberapa naik tapi rata-rata tiket kereta tuh nggak naik gitu, lebih terjangkau lah daripada tiket tiket bis yang naik tuh. Jadi mungkin bisa pilih alternatif lain, transportasi alternatif lain untuk mudik gitu. Iya, betul sekali ya. Ternyata selain pilihan tiket bus untuk pulang kampung, ternyata ada opsi lain yang itu ternyata tidak terdampak, yaitu tiket kereta api gitu ya. Cuman biasanya saat mendekati hari Lebaran gitu, tiket-tiket kereta tuh memang sudah ludes duluan gitu, bahkan hampir sebulan kadang tuh sudah ludes semua gitu ya. Ya bener banget. Dan saya adalah korbannya. Bisa gitu. Tapi kalau misalkan Iya, apa? Dilihat dari kenaikan tiket bis ini, eh, kalau misalkan emang pengen naik bis tapi nggak mau kena dampaknya, itu kok bisa cegah kayak misalkan bisa mudik duluan gitu kayak ada informasi misalkan tanggal 20 tiket bis ini udah naik tapi nah sebelum tanggal 20 ini kita bisa mudik duluan gitu dengan bis otomatis kan kita belum terdampak sama kenaikan harga bis kan jadinya ya oke lah worth it gitu. iya, tapi biasanya misalkan tanggal 20, sebelum tanggal 20 tuh emang nggak naik, tapi kan biasanya ada beberapa orang yang, oh, saya sebelum tanggal 20 belum libur gitu loh. Jadi ya Ya mau nggak benar, mau kita tuh terdampak kenaikan harga bis itu sendiri gitu. ya benar emang eh, kadang jatah libur atau hari libur orang berbeda-beda sih. Betul, betul. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya, walaupun tiket bus ini mengalami inflasi gitu ya saat hari Lebaran ke hari Ramadan kemarin, bahkan hingga mendekati hari Idul Adha, Idul Fitri, sorry. Jadi itu semakin mendekat hari raya, itu harga tiket bus semakin tinggi. Walaupun di balik kenaikan tinggi itu, kenaikan harga yang sangat tinggi. Namun tanpa disangka ternyata transportasi bus ini masih sekali diminati oleh masyarakat kita itu sendiri gitu. Karena mungkin mulai dari terkhususnya di bagian kelas non ekonomi gitu ya. Non ekonomi karena diminati mungkin karena makanan penunjang yang dapat dinikmati, fasilitasnya enak, terus tahu-tahu enaknya fasilitas busnya sangat nyaman gitu ya. Jadi walaupun harga tiket yang naik, itu tiket bus ini masih sangat diminati di hari raya Idul Fitri itu sendiri. Jadi itulah kurang lebih pembahasan dari podcast kita. Jadi variabel saat hari Lebaran itu adalah variabel mengalami inflasi kenaikan tiket bus gitu ya. Naiknya itu mulai dari 30 hingga 100%. Jadi kurang lebih seperti itu dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.